Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-tahirin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh Musholat Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Cibaus Asri Bekang yang seluruhnya saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Langsung saja kita awali pengajian rutin kita pada hari ini, hari yang keempat di tahun baru Islam Muharram 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 22 Juli 2023. Kita awali dengan pembacaan umul kitab, juga dengan pembacaan sholawat. Pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita. Bitil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Amin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badari ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqamah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqamah wa min hammin wa min gummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mohon maaf sebelumnya
atas keterlambatan saya datang. Oleh karena tadi mendadak ngatur dulu kegiatan proses belajar mengajar santriyin santriat Pondok Pesantren Al-Amin yang pada hari ini hari Sabtu pada subuh belum ada gurunya. Jadi saya ngatur dulu guru-gurunya biar supaya para santri tetap ngaji di pesantren. Karena kalau saya tinggalkan begitu saya merasa berdosa. Kenapa? Karena mereka sudah dititipkan oleh orang tuanya ke Pondok Pesantren Al-Amin untuk ngaji, bukan untuk main-main. Makanya saya ngatur mereka dulu. Alhamdulillah sekarang mereka sedang pada ngaji. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan yang tertunda, yaitu mengenai rukun-rukun sholat jenazah. Kemarin sudah diterangkan satu poin. Yang pertama yaitu niat. Niat ini adalah merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun sholat jenazah. Artinya siapapun yang hendak menyolatkan jenazah atau mayit, baik laki-laki mayitnya atau wanita, baik anak kecil maupun dewasa, maka wajib baginya supaya niat di dalam hati. Akan tetapi jangan lupa sebagaimana yang sudah saya sampaikan, niatnya harus muwafaqatun lil mayit. Niatnya harus sesuai, harus relevan dengan mayit yang disolatkan. Jangan sampai mayit yang disolatkannya perempuan tapi niatnya pakai niat sholat mayit laki-laki. Nah itu nggak nyambung namanya. Kemarin tentang niat sudah dibahas. Sekarang kita lanjutkan yang kedua. Asani bermula. Yang kedua dari rukun-rukun sholat jenazah adalah arba'u takbiratin. Harus 4 kali takbir. Ya. Jadi menyolatkan jenazah itu harus 4 kali takbir. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Apabila kurang dari 4 kali takbir ataupun lebih dari 4 kali takbir, maka berarti tidak memenuhi rukun sholat jenazah. Dengan demikian sholat jenazahnya menjadi tidak sah. Berbeda dengan takbir dalam sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Itu ada tambahan takbir. Di rakaat pertama tambahan takbirnya berapa? 7. Di rakaat kedua tambahan takbirnya 5. Nah itu tambahan takbir di rakaat pertama dan di rakaat kedua di dalam sholat Idain atau sholat 2 hari raya, baik fitri maupun adha, itu status hukumnya sunnah. Seandainya lupa tidak dikerjakan, tetap sholatnya sah. Berbeda dengan takbir dalam sholat jenazah yang sebanyak 4 kali takbir, itu rukun wajib. Kalau ditinggalkan mengakibatkan sholat jenazahnya enggak sah. Tapi jangan salah, takbir tambahan dalam sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha, di rakaat pertama 7, di rakaat kedua 5, itu selain di rakaat pertama selain takbiratul ihram, di rakaat kedua selain takbir bangun dari sujud. Jangan sampai di rakaat pertama takbirnya 7 itu berikut takbiratul ihram, itu salah. Kalau ada yang begitu berarti nggak paham tuh imam. Di rakaat kedua takbirnya 5 itu berikut takbir berdiri dari bangun. Berdiri setelah bangun di rakaat pertama, itu pun salah. Baik. Makanya di dalam salat jenazah kan niatnya usolli ala hadzal mayit. Kalau mayitnya laki-laki. Kalau mayitnya perempuan usolli ala hadhil mayitati. Kalau mayitnya laki-laki anak kecil, ya yang belum balik, maka niatnya usolli ala hadzal mayiti tifli. Kalau anak perempuan yang belum balik, usolli ala hadhil mayitati tiflati. Kemudian kesannya arba'a takbiratin, 4 kali takbir.
Jadi begini prakteknya. Misal mayit yang akan sholatannya mayit laki-laki dewasa yang sudah mukallaf, yang sudah balik, maka pertama wajib niat usolli ala hajal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin imaman atau makmuman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Setelah takbir yang pertama kita diwajibkan baca Al-Fatihah, karena membaca Al-Fatihah setelah takbir yang pertama itu pun termasuk rukun sholat jenazah. Artinya apabila setelah takbir yang pertama kita tidak membaca Fatihah, maka dapat dipastikan secara hukum sholat jenazahnya tidak sah, tidak diterima oleh Allah. Nah, kemudian yang kedua, takbir lagi yang kedua, Allahu Akbar. Nah, setelah takbir yang kedua, kita diwajibkan baca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diwajibkannya hanya membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Namun kendati pun demikian, apabila kita mau melanjutkan bacaan sholawat kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, itu malah bagus. Cuma itu nggak wajib. Yang wajib itu hanya membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu udah kena Nabi Muhammad dan keluarganya. Nah, atau mau panjang baca sholawat Ibrahimiyah boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala mangga kama shollaita mangga kama shollaita ala. Di depan pada nih di depan, ini kosong. Yang kosong diisi biar gak diisi sama setan. Kalau bisa jangan ada yang kosong, rapat gitu. Rasulullah kalau ngaji bersama para sahabatnya itu dari lutut ke lutut itu nempel, bersentuhan, jadi gak ada celah yang kosong. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, ini sholawat dibaca setelah takbir yang kedua. Tapi nanti tergantung imamnya. Kalau imamnya baca sholawatnya pendek, maka tentu kita nggak bisa baca sholawat Ibrahimiyah karena lebih panjang. Tergantung imamnya. Tapi untuk antisipasi kalau imamnya baca sholawatnya yang pendek, ya kita yang pendek aja udah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, udah cukup. Yang penting baca sholawat kepada Nabi. Nah, itu rukun sholat jenazah yang kedua, yaitu wajib membaca sholawat kepada baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah takbir yang kedua. Kemudian as-salisu al-qiyamu 'alal qadir. Rukun sholat jenazah yang ketiga adalah wajib berdiri bagi yang mampu, bagi yang tidak ada ujur syar'i, bagi yang tidak sedang dalam keadaan sakit, bagi yang mampu berdiri wajib sholat jenazah dengan berdiri, terkecuali apabila ada ujur syar'i, misal sakit yang mengakibatkan ia tidak bisa berdiri, boleh sholat jenazah sambil duduk. Berarti berdiri bagi yang mampu di dalam sholat jenazah itu menjadi rukun sholat jenazah, sama seperti halnya menjadi rukun di dalam sholat fardu 5 waktu. Kan rukun sholat itu ada 17. 1 niat, 2 takbiratul ihram, 3 al-qiyamu 'alal qadiri fil fardi, wajib berdiri di dalam sholat fardu. Demikian pula wajib berdiri di dalam sholat jenazah. Kemudian ar-rabi'u qiraatul Fatihah. Rukun sholat jenazah yang keempat adalah qiraatul Fatihah. Wajib membaca surah Al-Fatihah sebanyak 7 ayat yang jumlah hurufnya ada 141 huruf. Apabila 14 tasdid dihitung 1 huruf, masing-masing dihitung 1 huruf. Namun apabila 14 tasdid masing-masing dihitung 2 huruf, maka jumlah huruf Al-Fatihah ada 155 huruf. Dan apabila ayat yang keempat yang berbunyi Malik Yaumiddin, huruf mimnya menggunakan alif,
dibaca panjang, dibaca matobi'i, satu alif dua harkat, maka berarti jumlah huruf surah Al-Fatihah ada 156 huruf. Nah itu semua huruf-hurufnya harus terbaca dengan pasif. Makharijul hurufnya harus pasif. Satu huruf pun tidak boleh ada yang ruksak, tidak boleh ada yang bacaan lahan, bacaan ruksak, yang mengakibatkan terjadinya perubahan makna. Nah kalau baca Fatihah di dalam sholat jenazah enggak benar, otomatis sholat jenazahnya enggak sah. Nah ini membaca surah Al-Fatihah setelah takbir yang keberapa? Yang kedua. Yang kedua. Yang pertama membaca surah Al-Fatihah setelah takbir yang pertama. Kalau setelah takbir yang kedua itu membaca sholawat. Wah, nah ini hukumnya wajib membaca Fatihah setelah takbir yang pertama. Nah itu rukun sholat yang keempat, yaitu membaca surah Al-Fatihah. Al-khamisu as-salatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rukun sholat jenazah yang kelima adalah yaitu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu udah kena keluarganya. Kalau umpama bacanya cuma begini Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu udah jadi, karena itu udah membaca sholawat kepada Nabi. Kalau wa ala ali itu berarti keluarga Nabi. Tapi sebaiknya kita kalau baca sholawat kepada Nabi jangan lupa baca sholawat kepada keluarganya. Apabila kita bersolawat hanya kepada Nabi saja, sementara keluarganya kita tidak bersolawat kepada mereka, maka berarti sholawat kita dinamakan sholawat batal. Di mana Rasulullah pernah memberikan peringatan, hati-hati kamu dengan sholawat batal. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang engkau maksud sholawat batal? Beliau menjawab, engkau bersolawat hanya kepadaku dan engkau lupa tidak bersolawat kepada keluargaku. Jadi kurang disukai oleh Nabi kalau kita sholawat hanya kepada Nabi saja. Karena keluarga Nabi adalah orang-orang yang dicintai oleh Nabi, sebagaimana kita mencintai keluarga kita. Bapak, kalau anak bapak, istri bapak dihina orang, sakit nggak? Sakit nggak? Atau istri bapak dipacarin orang? Sakit nggak? Kalau nggak sakit berarti bapak ciri ahli neraka itu. Berarti bapak dayus. Orang dayus, suami dayus itu haram masuk surga. Walaupun ahli ibadah. Jangankan masuk surga, mencium wanginya surga itu diharamkan bagi suami yang dayus. Suami yang dayus itu suami yang tidak punya kecemburuan kepada istrinya, manakala istrinya digodain laki-laki lain. Nauzubillah min dzalik. Istrinya dibiarkan jalan-jalan sama laki-laki lain. Itu dayus itu, harus hati-hati dayus itu. Menyebabkan kita haram masuk surga. Walaupun kita tukang tahajud. Nah itu yang kelima. Jadi al-khamisu as-salatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'da saniyah. Rukun salat jenazah yang kelima adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah takbir yang kedua. Ba'da saniyah, setelah takbir yang kedua. As-sadisu, bermula rukun salat jenazah yang keenam, ad-du'a'u, berdoa lil mayiti, untuk mayit. Ba'da salisah, setelah melakukan takbir yang ketiga. Setelah kita beres melakukan takbir yang ketiga, kita diwajibkan mendoakan mayit. Kalau mayitnya laki-laki, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau mau dilanjut silahkan. Wa akrim nujulahu wa wasi' madholahu wa absilhu bil ma'i wasalji wal barodi wa naqihi minal khotoya kama yunaqqas sabul abyadu minad danas wa abdilhu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zaujatan khairan min zaujatihi wa adkhilhul jannata ma'al abror wa a'idhu min ajabil qabri wa min ajabin nar. Boleh. Kalau imamnya baca yang itu, kita keburu baca yang itu. Tapi kalau imamnya baca cuma Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi anhu, kita mau baca yang ini nggak bisa, nggak keburu. Dia keburu takbir yang keempat. Cuma minimal segitu, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau mayitnya laki-laki menggunakan domir hu,
Hu ini dilalahnya mufrad muzakkar gaib, menunjukkan seorang laki-laki. Tapi kalau umpama mayitnya perempuan, jangan Allahumma gfir lahu. Ini mayit yang disolatkan perempuan. Kita doanya setelah takbir yang ketiga Allahumma gfir lahu. Ya kagak nyambung. Untung mayitnya nggak ngomong. Kata mayit, lu doain gua apa doain siapa lu? Huma untuk laki-laki, gua kan perempuan, kata mayitnya. Kalau mayitnya ngomong, cuma mayitnya nggak ngomong aja. Kata mayitnya, bego lu, kata mayitnya. Sebab mayit yang disolatkannya ustazah ini, jebolan pesantren. Nah kalau perempuan mayitnya Allahumma gfir laha, warhamha, wa'afiha, wa'fu anha. Jadi menggunakan domir ha. Domir ha ini dilalahnya mufrodah muannasah ghaibah. Nah itu dilakukan setelah takbir yang ketiga. Kemudian as-sabi'u, rukun sholat jenazah yang ke-7 adalah mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian usap muka dengan membaca asyhadu alla ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma adhib anil hamma wal huzna. Nah, beres salat jenazah. Begitu tata cara melaksanakan salat jenazah yang sesuai dengan keterangan dalam ilmu fikih. Jadi rukun salat jenazah ada berapa kesimpulannya? Ada berapa? Ada 7. 1 niat. Yang kedua 4 kali takbir. Yang ketiga berdiri bagi yang mampu berdiri bagi yang mampu. Yang keempat membaca Al-Fatihah. Yang kelima membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah takbir yang kedua. Yang keenam membaca doa untuk mayit ya setelah takbir yang ketiga. Yang ketujuh salam. Lalu pertanyaannya setelah takbir yang keempat kita baca apa? Nah setelah takbir yang keempat kita disunahkan, bukan diwajibkan. Disunahkan membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al, bukan taj'alna. Ada seorang ustaz bacanya begitu di depan saya, yang kedengaran sama saya. Akhirnya saya tegur, tapi tegurnya enggak waktu itu, enggak di lain waktu. Bukan wala taj'alna, salah. Itu Al-Quran, itu bahaya, itu menambah huruf Al-Quran berarti. Itu ada di Quran. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwaninal ladzina sabaquna bil iman wala taj'al, bukan taj'alna, wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Nah ini sunnah dibaca setelah takbir yang keempat. Seandainya enggak dibaca tetap tidak berpengaruh terhadap keabsahan sholat jenazah, karena ini tidak termasuk rukun sholat jenazah. Rukun sholat jenazah hanya ada 7 yang tadi rinciannya sudah disampaikan. Nah kita harus paham ilmunya. Tapi kalau mayitnya perempuan, jangan Allahumma la tahrimna ajrahu, tapi ajroha. Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha wali ikhwanina ladzina sabaquna bil iman. Kesananya enggak ada perubahan, sama. Jadi kalau mayitnya laki-laki pakai domir hu, mufrad muzakkar ghaib. Kalau mayitnya perempuan pakai domir ha, mufradah muannasah ghaibah. Kalau mayitnya bencong huha, hahu, huha, hahu. Ujung-ujungnya nggak ada mayit bencong. Ya, walaupun bencong tetap ada alat vital yang asli, ada alat kelamin yang asli. Nggak mungkin ya seorang manusia alat vitalnya 2, tatarok bedug jeung apem, nggak mungkin. Apem. Tapi ada juga yang laki-laki di cloning,
dioperasi, di cloning namanya, menjadi alat vital perempuan. Itunya tata roh duduknya diputusin, kemudian dibikin lubang semacam dorse. Makanya dorse nggak pernah bilang sama suaminya, bang, aku hanya bisa memberi enak, nggak bisa memberi anak, karena nggak ada rahimnya di dalam. Nggak. Pertanyaan gimana itu? Dosa. Nanti dorse di hari kiamat diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa kamu merubah ketentuanku? Nah, gitu. Emang kamu siapa? Kata Allah. Nah, dosa nggak boleh. Jangankan merubah alat kelamin, kita seorang laki-laki menyerupai perempuan, baik gaya bicaranya, pakaiannya, nggak boleh. Misalnya Pak Ribut pakai rok, pakai anting, pakai kalung, pakai jilbab, menyerupai pakaian perempuan, udah nggak boleh, itu haram. Apalagi alat kelamin, begitu. Main bola boleh nggak usah kayak gitu? Nggak boleh. Perempuan main bola. Nggak laki-laki pakai rok. Hah? Satu-satu dong ngomongnya. Ini Pak Agus ngomong, Pak Ribut ngomong, saya bingung ini. Jadi gini, Ustaz. Padahal ini ngomong tuh. Jadi begini, saya dengan informasi waktu musyawarah di RT itu katanya main poli mau pakai daster. Laki-laki. Ya, akhirnya saya ngomong sama Ustaz Donald. Nanti saya sampaikan, katanya sampaikanlah. Mohon maaf Bapak, untuk masalah ini melanggar syariat Islam. Oh iya, itu terlalu jauh. Diganti dengan sarung, karena itu laki-laki menyerupai perempuan itu haram, dilaknat sama Allah. Tapi alhamdulillah sekarang RT 6 diubah menjadi pakai sarung. Nah, cocok. Kemarin biasa sampaikan kepada Pak RW kemarin. Kadang begitu, harus mengingatkan lah. Boleh jadi mereka nggak tahu hukumnya, gitu kan. Jangan sampai berlebih-lebihan lah. Masa laki-laki main bola pakai daster? Udah aja sekalian pinjam susunya sama istrinya, tempelin susunya di sini. Nggak boleh. Itu ciri-ciri kiamat itu. Nggak boleh. Ya kalau mau olahraga aja, tapi jangan merusak syariat Islam. Kita nggak orang Islam. Masa kita ngaku Islam tapi kita merusak syariat Islam kita sendiri? Apa-apaan? Nggak boleh. Terus Pak Agus gimana? Ya, itu tadi. Oh udah. Terus Pak Ribut apa? Ya udah diwakili. Alhamdulillah. Sekarang waktunya ngopi. Demikian talim kita hari ini, pagi ini. Kurang lebihnya Al-Bakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan walaupun singkat, ya, apa yang Al-Bakir sampaikan dari awal hingga akhir tentang rukun salat jenazah itu semuanya oleh Allah dijadikan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah. Jadi kalau kita menyolatkan jenazah, ya harus benar-benar karena Allah. Jangan sampai berubah hatinya, gua dikasih amplop, gua nggak ikhlas, jangan. Kan biasa kalau sudah jenazah juga dikasih amplop, ada yang isinya 50.000, ada yang 40.000, ada yang 30.000, ya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Biasa kalau yang kaya ya isinya 50.000. Jangan kena amplop, bahaya itu, nggak boleh ya, nggak boleh. Kalau di kampung Ustaz. Oh. Kalau di kota ini belum ada. Jangan sampai begini. Usolli ala hajal maiti arba'a rubiyatin. Arba rupiah kan 4.000. Bukan arba rubiyatin, arba takbiratin. Kalau arba rubiyatin berarti 4.000. 4.000 sekarang itu 40.000 lah bandingannya gitu. Awas, hati-hati. Nah, menyolatkan jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Apabila ada yang meninggal dan yang meninggal ini benar-benar beragama Islam, tidak pernah meninggalkan sholat, ya, kemudian tidak ada seorang pun yang menyolatkan jenazah, maka seluruh umat Islam, laki-laki dan perempuan yang ada di kampung itu yang sudah balik semuanya berdosa kepada Allah. Itu, ini fardu kifayah. Tapi kalau umpama ada 1 orang 2 orang yang melaksanakan sholat jenazah, maka semuanya bebas dari perdosaan. Itulah yang disebut fardu kifayah. Kan ada fardu kifayah, ada fardu ain gitu ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup tali dari ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka
لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولآبائنا وأمهاتنا وأعمامنا وعماتنا وجداتنا وجداتنا ولأولادنا كلهم ولإخواننا ولأخواتنا ولقراباتنا ولأستاذنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولمن هدانا وهديناهم إلى الخير ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أهلك من جعلت صلاة الإسلام والمسلمين اللهم تقبل warham waghfir warham wasallim ikhwanana alladziina yahijjuna bihadzal waj'alhum hajjan mabrura wa jamban maghfura wa sa'yan maskura wa tijaratan lan tabura bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.